Businessman Opinion. Mitra bisnis, menjelang pemilu sejumlah peraturan dibuat untuk menjamin netralitas aparat dan ASN. Salah satunya adalah larangan foto berpose tertentu yang diupload ke media sosial. Nah, apa komentar Anda mengenai aturan untuk menjaga netralitas ini dan apakah efektif? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Begini pandangan Pak Jansen, nggak tahu salah benar mungkin ada nggak ya. Bangsa kita kalau banyak partai pasti kacau, pasti saya berani jamin. Karena masing-masing mereka tuh berkekuasaan dan kekuasaan dan mereka masing-masing tuh mendapatkan suatu istilahnya ya kesempatan lah memperkaya diri, itu nggak bisa ngelak punya. Walaupun dengan cara apapun, apalagi bangsa kita tuh ya istilahnya dengan hukum apa kan kacau balau. Pasti ada, cuma kita jamin bangsa kita harus dewasa. Kalau nggak dewasa pasti ada dikit-dikit benturan, cuma gede-gede sih nggak mungkin. Ya kalau lebih bagus sih nggak usah pakai partai seperti Tiongkok, ya nggak, mana ada ribut. Taiwan nih sama Amerika masih ribut dua partai. Ya cuma gitulah, kita punya demokrasi ya, istilahnya kacau balau dan kebablasan, membangga-banggain demokrasi. Saya juga bingung demokrasi Indonesia itu apa bentuk, saya bingung. Ya gitulah, kalau cerita kita punya negara menghadapi saya, ini masing-masing kita pinta istilahnya, pindah-pindah supaya melompat dah. Kalau saya nggak salah, masih sama ya, pemilu itu aturannya luber jurdil ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah yang sekarang kita kehilangan adalah rahasianya nih Bu. Setiap orang teriak-teriak, saya pendukung ini, saya pendukung pasangan ini, itu. Semuanya dari organisasi, dari relawan, dari segala macam. Nah itu tujuannya untuk apa? Apalagi rahasianya lagi kalau begitu. Nah harusnya kalau mau dibikin aturan sudah ada itu Pak, aturannya bahwa pemilu itu rahasia. Jadi nggak usah lah itu ditegasin aja aturannya. Nggak usah teriak-teriak dukung ini, dukung itu. Ya sudah, pokoknya kalau memang sudah masuk tim kampanye kan sudah jelas. Nggak usah teriak-teriak lagi. Nah yang keluarganya atau yang organisasi di bawahnya itu nggak boleh teriak-teriak lagi, bilang ke kiri, ke kanan, lurus, apalah. Itu yang penting pokoknya rahasianya tetap dijaga. Itu aja sih Bu, terima kasih. Terkait masalah ASN atau yang berhubungan aparat negara ya, berpose, menurut saya sih ya itu sah saja. Cuma balik lagi, ASN ini tadi kan bukan berarti tidak boleh memilih ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan netralitas ini kan apa sih gitu loh, tidak memihak sana sini, tapi kan dia punya hak pilih gitu kan. Mungkin yang dimaksud ini adalah tidak menonjolkan ke pihak apa dia memilih siapa, mungkin seperti itu yang dimaksud mungkin dengan peraturan tadi gitu ya. Nah untuk menjaga netralitas bahwa tidak ada lihat aparat negara ini mendukung suatu pasangan calon, tapi balik lagi peraturan itu dibuat menjadi efektif atau tidak efektif, namanya manusia. Balik lagi nih, kalau dia susah satu pasangan calon tiba-tiba ngeliat dia punya medsos, dia mau upload, susah juga dilarang. Nah kan? Iya. Nah, makanya agak aneh nih, peraturan ini dibuat semata-mata mau apa sih maksudnya gitu loh, anak pihak KPU, ya kan? Netralitas itu intinya kan cuma bilang setiap aparat negara punya komitmen. Nah komitmen itu yang harusnya dibuat Mbak Sila dipastikan bahwa itu terlaksana dengan baik secara parameternya, ya kan? Terus ya kalau mau dilarang sampai ke hak-hak yang personal ya susah juga gitu loh menurut saya. Ya kan, masa orang nggak boleh punya medsos, nggak boleh dia upload gitu kan segala macam. Misalkan dia bahasa ngefans dengan salah satu pasangan calon, ya kan, tiba-tiba dia ada foto-foto yang kayak pada patung kertas gitu, masa dia nggak boleh. Nah itu balik lagi nih, agak aneh nih KPU nih, peraturannya ngambang gitu loh, nggak dipikir masak-masak menurut saya sih. Itu aja sih, terima kasih. Ya ini sebenarnya setiap aturan yang dibikin di negara ini bagus-bagus semua ya. Cuman yang jadi masalah pelaksanaannya yang nggak ada hasil ya, tindakannya untuk sanksinya itu nggak ada yang berani. Jangan kata ini untuk ASN ya, yang peraturan remeh-temeh, yang untuk paslonnya aja sendiri Bawaslu itu udah nggak ada harga dirinya selama ini. Ada yang
melanggar waktu kampanye, udah duluan nyolong start. Ada juga yang yang lalu itu pakai isu SARA juga masih tetap jalan sampai finish. Ya sebenarnya itu cuma netralitas saja itu. Maksud saya formalitas saja aturan di Indonesia ini, nggak ada sanksinya, nggak ada hukumnya, jadi percuma aja. Apalagi kayak sekarang kan, kalau yang melanggar itu petahana ya, meskipun sekarang petahananya udah nggak bisa nyalon lagi kan, kita udah tahu bakal kemana condongnya petahana ini, ke paslon yang mana. Nah ini akan siap-siap aja akan banyak pelanggaran ini, dan nggak bakal ada tindakan dari Bawaslu atau penegak hukum siapapun yang berani. Dari saya itu aja, terima kasih. Saya punya komentar, sudah saya rasakan ya, bangsa kita dari merdeka sampai sekarang gitu-gitu aja. Demokrasi mah nggak tahu, demokrasi capek kan, demokrasi singkong nggak tahu deh. Kehidupan sama aja mereka, ya nggak? Paling kelebihannya bangsa kita tuh kelebihan cuma pegang HP aja gitu. Yang enak demokrasi itu dibikin pejabat oknum yang berkuasa supaya enak korupsi, dapat emisi, nanti sudah pulang dari penjara tetap kaya seumur hidup. Kayak gitu aja, kali itu kalau nilai saya nggak ada apa-apanya. Ya paling gitu aja. Ya kalau soal kampanye mah ada biasa, itu lagu lama. Masing-masing kurusin, ada yang kurusin jurus saya membebaskan rakyat dari kemiskinan, bebaskan dari BPJS, pembangunan gitu slogannya. Kalau duduk lo AC mah ada hilang semuanya. Ya gitu, demokrasi. Ya daripada nggak ada komentar ya gitu aja. Saya pikir sih hukum tuh nggak bakal jalan dengan benar lah. Karena apa? Etik kita itu sudah dilanggar. Iya. Contoh yang paling konkret itu MK melanggar kode etik. Etik itu lebih tinggi pada hukum. Etik di Indonesia itu nggak ada. Itu cuma nakal-nakalan aja. Hukum tuh nggak jalan. Dilarang. Lewat sini perboden hukum, tapi etiknya nggak ada, ya nggak jalan semua. Nggak punya etik kita. Etik kita tuh lebih tinggi daripada hukum. Hukum itu percuma, nggak ada manfaat, nggak begitu bermanfaat lah. Bukan nggak ada manfaatnya, belum begitu bermanfaat. Itu aja. Mengatur-ngatur kayak gituan, kayak Bawaslu kan ada gunanya untuk apa? Mengatur-ngatur nanti orang berdoa diatur juga dong, nggak boleh, amin. Anak kecil aparat bergendong sama anaknya begini begitu nggak boleh. Apa anaknya harus dibuang dulu? Logika yang dipakai kalau buat aturan itu tahu kita jadi bikin aturan-aturannya nggak masuk ke akal, nggak masuk otak kita jadinya. Kok kerjanya kayak aduh, kita bingung lihat aparat kita yang digajinya ini besar-besar semua, ditanggung semua, tapi kayak buat main-mainan semua. Apa dibilang kelihatan bekerja? Kalau bekerjanya kelihatannya bagus, nggak apa-apa. Kalau kelihatan bekerjanya cuman hanya sekedar jadi bahan tertawan rakyat yang menggajinya, malu dong harusnya itu. Jadi kembali lagi harusnya ditimbang, direncanakan dengan matang, baru diucapkan. Apalagi kalau udah putus peraturannya, pemerintah mengesahkan, patuh. Rusak lah kita ini peraturan kayak begini. Inilah amburadul semuanya. Ya kan, masa orang berfoto begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begini nggak boleh. Nanti ASN sama aparat, anaknya bawa gendong begini-begini, tahu-tahu anaknya begini-begini. Anaknya harus kena juga hukuman apa? Anaknya orang tuanya tidak dikenakan. Itu dipikirkan semuanya. Jadi kembali lagi itu kita ke manusianya lah. Kita mau ngapa-ngapain nggak usah lah diatur-atur. Ada Bawaslu gunanya untuk apa? Mereka digaji, mereka yang punya aturan semuanya. Harusnya mereka yang menindak. Yang pantas dan tidak pantasnya itu Bawaslu. Sampai semua yang bukan pekerjaannya, ya itu kembali lagi kita bilang. Semua aparat kita ini yang bukan job description dia, jadi semua yang mereka ambil alih, overlapping, jadi semuanya kita kayak begini. Si Bakwan minta buat begini, si Combro buat minta begini. Jadi semuanya apa yang kita ikutin, kita nggak jelas ini sebagai rakyat ini. Itu saja. Cobalah segala sesuatunya itu apa yang mau dikeluarkan, aturan-aturan itu dipikirkan, dipertimbangkan. Jangan sampai jadi bahan tertawaan rakyatnya. Begitu saja. Assalamualaikum. Saya rasa
efektif atau tidak efektif, sejauh ini kan kita sudah mengenal kinerja dari Bapak Kabinet Jokowi, Kabinet Maju. Tapi kebanyakan apa yang udah dibuka sama dia semua cuma ngomong kosong semua. Dari berlakunya sistem-sistem lama itu sudah banyak yang hilang, seperti jagalah kebersihan, 4 sehat 5 sempurna, lain sebagai keluarga berencana. Itu slogan-slogan pemerintah pusat itu di mana? Orang cari uang aja pun sekali ngerebutan sekarang, Pak. Makanya tadi kata Bapak yang sebelumnya bilang bahwa Bawaslu punya kepentingan, itu pun nggak dapat kita serap. Bagaimana peraturannya, calon-calonnya dari mana. Biasanya kalau saya belajar dari teknik sipil, Pak, ada susunannya dari guru berangkat jadi kepala sekolah sampai ke desa-desa yang tertinggal itu dia pindah jadi ngajar, Pak. Tiba-tiba diangkat jadi kepala sekolah pun jadi naik lagi jadi kepala kecamatan terus ada tingkatannya. Sekarang saya nggak ngelihat itu. Dari mana itu teknik sipil, orang-orang partai, orang-orang independen yang diangkat Bawaslu itu perlu dipertanyakan juga. Artinya korupsi ini sudah merajalela ke bagian-bagian yang substantif. Banyak yang rakyat tidak mengerti dan rakyat tidak pahami sistem dari mana, bagaimana bisa jadi begitu. Sementara pemerintah dari jurnalis wartawannya pun ditutup-tutupi. Terlalu banyak kecitraan. Baik. Tapi kenyataannya nggak ada tuh. Baik. Oke. Kan begitu, Pak. Siap. Ini kan ASN semua harus netral ya. Tapi ya kita percaya 50-50% lah. Karena apa? Ya kita kan tahu sendiri lah. Dan sekarang aja ada ya partai yang tertentu balihonya paling dicabutin gimana. Kita bisa lihat lah ya, kita bisa lihat dari mata kita sendiri ya. Kalau sedang harus adil bagaimana ya, susah juga karena apa ya, karena MK aja sekarang udah ditubruk. Satu, keduanya ya yang dari pasangan tertentu nih masih berkuasa gitu. Jadi ya bagaimana kita mau percaya harus netral gitu. Moga-moga sih netral ya kalau menurut saya ya. Ya tapi menurut saya berat lah kalau itu sih. Soalnya yang calon tertentu ini kotor sekali gitu. Apapun ya dihalalkan gitu. Itu aja sih Pak. Kalau saya suka begini pikir, kalau memang katanya presiden harus netral, tapi presiden ada foto dengan nomor 2 punya wakil presiden. Kok nggak foto sama nomor 1 punya wakil presiden? Kok nggak foto sama nomor 3 punya wakil presiden? Mengapa cuman fotonya sama nomor 2 punya wakil presiden? Itu netral apa enggak? Saya nggak tahu deh. Tapi saya pikir, itu kan jadinya bukannya sebut kata foto apa ya, bapak anak, bukan dong. Itu dia masih presiden. Yang ini udah jadi wakil. Semua wakil deketin dong mestinya. Makasih ya. Saya agak meragukan itu posisi diterima atau tidak itu bagi masyarakat. Ya. Karena terlalu jauh menyimpang pemerintahan kita, Pak. Rubriknya juga terlalu biasa-biasa aja, businessman opinionnya. Satu opini saya kritikan juga buat Pas FM-nya. Kenapa? Wacana-wacana yang diangkat, tolonglah jangan di pemerintahan itu juga, atau apa di bawah bisnis-bisnis gitu Pak, korporasi-korporasi yang rebonding segala macamnya, kan itu yang perlu kita ketahui juga masyarakat. Bisnismen muda, pengusaha muda kita gerakannya apa aja gitu, rewardnya year on year-nya apa gitu. Itu yang sangat saya pikirkan. Tapi kalau masalah pemerintahan semua juga udah tahu, pemerintahan Jokowi goblok. Mau dibilang bagaimana juga dari pertama pemilihan juga cacat mental, Pak. Seperti
saksi KPU-nya banyak yang meninggal, hal-hal yang tidak masuk akal tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat khususnya gitu Pak. Jadi masyarakat sangat dihantui persoalan yang datang menyikapi hari ke hari, waktu ke waktu gitu Pak. Mungkin dari kami masyarakat merasa mencekam lah situasi-situasi pada zaman era Pak Jokowi ini Pak. Mungkin begitu Pak. Ya, saya kira kalau untuk ASN atau PNS itu mau berpose begitu dilarang, ya sebenarnya balik lagi ke istilahnya peraturan SOP-nya tuh, peraturan awalnya menjadi ASN atau PNS itu bagaimana treatmentnya. Jadi kalau seyogianya memang kalau namanya dibiayai oleh negara kan, apa ASN atau PNS ini kan digaji, difasilitasi oleh negara. Harusnya memang jadi pihak yang independen, yang netral, karena siapapun yang nanti berkuasa dari partai manapun yang menang, toh kan PNS ASN tersebut kan juga mengabdi untuk rakyat gitu loh. Jadi harusnya memang dikembalikan lagi ke seperti itu lagi. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon, termasuk juga bukannya dalam rangka pemilu aja, jadi dalam rangka nanti ketika sudah pemimpin terpilih, yang namanya ASN PNS itu harus satu komando gitu loh. Jadi siapapun pemerintahnya mereka juga harus taat gitu. Tapi bukan berarti taat dalam arti bisa disuruh-suruh atau bisa dicawe-cawe buat ngatur-ngatur pemenangan calon tertentu, itu juga nggak benar gitu loh. Pokoknya intinya nggak boleh berpolitik praktis saja, nggak boleh berpihak, harus netral. Itu benar-benar harus saklek itu nanti. Jadi saya berharap ya mungkin siapapun pemimpinnya ke depannya kalau bisa bikin aturan semacam itu bagus buat negara gitu, supaya PNS dan ASN-nya ini benar-benar pure profesional buat mengabdi rakyat. Masuknya juga bisa berbondong-bondong kan, mereka kayaknya ingin mengabdi gitu kan. Saya nggak tahu deh tujuannya mereka berbondong-bondong melamar CPNS itu apa sampai bahkan bersedia ada yang ngeluarin mahar segala macam kan. Nah ini kan yang apa ada gula ada semut gitu loh. Ya, baik. Mungkin terlalu manis gitu loh. Jadi diperebutkan banyak pihak, ketika duduk mereka juga tetap bisa melakukan apapun sesuai dengan mereka punya interest gitu. Ya, nah ini yang nggak benar gitu. Baik. Coba diatur aja dari awal ya. Buat koreksi aja, tadi lu kan bilang tanah langka tuh salah bro gue. Kok rare earth itu terjemahannya logam langka, saya tungsten, uranium, gitu. Nah, itu aja. Terus terima kasih Pak John. Masuk ke tema nih. Iya. Jadi ntar lo kalau siaran jangan bilang tanah langka, itu salah. Itu memang arti harafiahnya. Tapi kalau rare earth itu terjemahannya itu logam yang langka gitu. Oke, siap. Tungsten gitu ya. Oke. Satunya ya. Jepang tuh nggak punya tungsten, cuma Cina yang punya tungsten. Oke. Logam Jepang juga dari Cina. Terus masuk ke tema. Ya. Lu mau pose berapa jari juga percuma. Gak ada gunanya. Namanya ngefek. Pose 10 jari juga boleh. Gak ngefek. Rakyat nanti yang menentukan apakah Orde Baru bangkit kembali apa enggak. Kita lihat nanti. Aduh, bagaimana ya? Itu Indonesia susah ya. Udah main colong-colongan aja tuh. Posisi sih nggak boleh begitu ya Bang Ben ya. Iya. Apalagi masalah colong-colong tuh ya Ben. Oke lah, pokoknya yang terbaik buat kita bangsa Indonesia Ben. Setuju Pak. Iya. Pemilu damai. Semua aman. Ya, selamat malam. Oke, silakan Pak Bijimi. Kalau saya ngelihatnya gini ya, makin banyak peraturan belum tentu efektif ya, karena politik itu kan syarat dengan kepentingan. Ya. Untuk seseorang itu apakah dia netral atau tidak ya tergantung hatinya dia ya, pikiran dia gitu.
presiden kita aja bisa cawe-cawe ya, punya kepentingan politik. Nggak mungkin ya tadi aparat pemerintah juga bisa saja dia punya kepentingan politik gitu, sehingga nggak netral dalam sikapnya. Jadi daripada pusing ya sebenarnya nggak perlu buat peraturan ya, kembali ke masing-masing orang gitu, gimana sikap dia sebagai pejabat publik ya, netralitasnya itu memang udah harus dari niat dia sendiri gitu Pak. Itu aja Pak. Oke. Saya pikir mengidentikan tanda jari 1, 2, 3 dengan capres itu mengkerdilkan pikiran ya, mengkerdilkan angka 1, 2, 3 itu sendiri. Karena kalau sekelompok orang punya belief bahwa kalau jari 1 itu adalah kita harus jadi nomor 1, instansi kita harus maju, kan bisa juga dia pakai 1 kan, seperti selama ini. Kemudian kalau sekumpulan mahasiswa pengen victory ya pakai angka 2, yang bukan berarti itu pilih presiden juga kan. Atau yang ketiga dengan cara mengatakan misalnya mereka punya 3 jargon utama, visi 3. Jadi tidak bisa juga dikerdilkan sebenarnya. Seolah-olah 1 itu identik dengan calon A, 2 calon B, dan 3 calon C. Ini hak veto dari siapa ya yang mengatakan bahwa 1, 2, 3 itu identik. Jadi kalau nanti satu saat ada calon yang mengatakan langit adalah saya adalah langit, tetap tidak ngomong langit, berarti ngomong dia ya. Memang juga ini hak cipta ya. Makan kudapan ke Cikarang. Cakep. Pakai celana dari Goni. Cakep. Itu ucapan dilarang. Cakep. Hanya mulutnya basa-basi. Iya. Dia juga dukung loh. Dia juga dukung 1 dan 2. Dia itu loh. Ucapannya tidak bermutu. 1 dan 3 dan 2 didukung. Dititiplah siapa di nomor 3. Wah itu sama apaan lah. Itu basa-basi doang. Politik ya politik. Kalau Anda cuma sembunyi di balik hanya orang lain nggak boleh, Anda boleh, ya itu kampungan banget. Terima kasih. Baik, menurut saya sih bebas-bebas aja lah mau foto 1, 2, 3 juga. Intinya gini ya, pemilu tuh jangan curang lah, dan jangan takut kalau memang punya presiden yang baru gitu. Jangan takut mau kandidatnya 1, 2, 3 juga jangan takut. Artinya kalau pemenangnya nomor 1 itu agak-agak berat, terhambat lah. Kita mau dibilang fair-fairan tuh agak-agak susah sih. Dari udah 4 periode sih. Feeling saya udah nggak sehat gitu ya. 4 periode pemilu ini itu udah nggak sehat. Jadi kalau mau juara kalau lu angka 1 juara itu agak-agak berat. Gitu, itu menerobos tembok tebal banget gitu. Angka 2 didukung banget, yang tadi yang foto 1, 2, 3 itu percuma lah, itu cuma efek-efek gimmick aja lah. Angka 2, angka 3 juga agak-agak berat untuk menerobos juga gitu ya. Dan juga mungkin pemilihnya agak-agak berkurang gitu kan. Jadi angka yang diharapkan banyak masyarakat itu sebenarnya angka 1, cuman karena fair play-nya tidak jalan proses demokrasinya ya ini sih udah kayak pesimis dan optimis aja gitu kan. Mungkin ya nomor 2 lagi lah yang maju gitu kan. Mau foto TNI kayak atau ASN kayak ataupun siapapun lah, itu mah cuma gimmick aja kok. Ini khawatir sudah diatur pemenangnya hanya nomor tertentu gitu aja. Ya semangat aja pemilu demokrasi. Terima kasih.